Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin menjelaskan mengenai film The Matrix pada tahun 1999 dan mengaitkannya dengan poin-poin rasionalisme dan empirisme yang ada di dalam film The Matrix ini. Nah, untuk sinopsisnya, film The Matrix ini mengisahkan tentang peretas bernama Thomas Anderson. Thomas Anderson ini memiliki nama samaran Neo yang tiba-tiba mendapatkan pesan aneh di monitor komputer yang bertuliskan The Matrix. Nah, demi mencari tahu alasan di balik pesan yang diterimanya, si Neo ini datang ke sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan Trinity. Si Trinity ini kemudian memberitahu bahwa pria bernama Morpheus mengetahui makna pesan yang diterima oleh si Neo. Dan ia juga mengatakan kalau Neo sedang dalam bahaya. Lalu Neo merasa kebingungan dengan apa yang disampaikan oleh Trinity. Akhirnya dia kembali ke tempat kerjanya. Namun tiba-tiba dia diburu oleh tim agen dan polisi yang dipimpin oleh Agent Smith. Agent tersebut memaksa Neo untuk menemukan Morpheus yang mereka klaim sebagai teroris. Nah, si Neo ini yang nggak paham tentang apa yang terjadi, akhirnya dia bertemu dengan Morpheus. Morpheus kemudian menawarkan dua pil berwarna merah dan biru kepada Neo. Pil merah itu berfungsi sebagai mengungkapkan kebenaran tentang Matrix. Sementara itu, pil biru dapat membuat Neo melupakan segala hal yang terjadi dan kembali ke hidup sebelumnya. Neo memutuskan untuk meminum pil merah. Setelah itu, Neo terbangun di pot berisi cairan di antara banyak manusia lain. Lalu ia dibawa menggunakan pesawat oleh si Morpheus. Nah, si Morpheus ini kemudian menjelaskan tentang situasi yang sebenarnya kepada Neo. Ia menyebutkan bahwa pada awal abad ke-21 akan terjadi perang antara manusia dengan mesin cerdas. Nah, untuk selanjutnya itu ada problem filosofis dari film The Matrix. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan tentang problem filosofis dari film The Matrix. Oke, aku coba jelasin ya. Salah satu tema utama dalam The Matrix adalah perbedaan antara realitas yang sebenarnya dan ilusi yang diciptakan. Karakter utama, Neo, menemukan bahwa dunia yang ia pikirkan sebagai nyata sebenarnya hanya simulasi yang diciptakan oleh mesin. Ia memunculkan pertanyaan filosofis tentang bagaimana kita memahami realitas dan apakah kita bisa yakin bahwa apa yang kita alami adalah kenyataan atau ilusi. Jika dikaitkan dengan pemikiran Plato, bahwa orang yang berada di dalam simulasi yang diciptakan oleh mesin tersebut adalah tawanan karena pemikiran mereka yang masih sangat terbatas, sehingga membuat mereka tidak menyadari adanya kehidupan atau adanya dunia di luar dunia simulasi tersebut. Itu. Nah, itu dia tadi problem filosofis dari film The Matrix. Selanjutnya, ada nggak sih yang bisa jelasin poin-poin pemikiran rasionalisme dari film The Matrix ini? Oke, biar aku jelasin. Jadi di film The Matrix ini ada beberapa poin tentang pikiran rasionalisme dan ada contoh scene juga kayak skeptisme tentang realitas. Itu konsep utama dalam The Matrix itu adalah bahwa dunia yang kita lihat sehari-hari sebenarnya adalah simulasi komputer yang diciptakan oleh mesin cerdas. Ini menyoroti di skeptisme tentang realitas yang mendasari banyak pendekatan rasionalis dalam mempertanyakan kebenaran dunia yang dipersepsikan. Seperti contoh dalam scene-nya itu ketika Morpheus pertama kali bertemu Neo dan menjelaskan bahwa dunia yang dilihatnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh mesin. Setelah itu ada tentang pentingnya akal. Itu para karakter dalam film, terutama Neo, mengejar pemahaman dan kebenaran melalui penggunaan akal dan pemikiran rasional. Mereka mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik ilusi dunia yang diciptakan oleh Matrix, menggunakan logika dan deduksi untuk melawan kebingungan dan ketidakpastian. Kayak
Dalam contoh scene itu ketika Neo belajar untuk memahami Matrix melalui latihan dan penggunaan pemikiran logisnya. Seperti ketika ia belajar untuk melihat kode-kode di balik dunia. Setelah itu ada penolakan terhadap otoritas. Rasionalisme seringkali menekankan pentingnya mempertanyakan otoritas dan dogma yang ada. Dan ini tercermin dalam The Matrix melalui perlawanan terhadap kekuatan dominan mesin-mesin yang menguasai manusia. Neo dan rekan-rekannya mempertanyakan dan menentang kendali yang diberlakukan oleh Matrix, mencari kebebasan dan pemahaman yang lebih besar. Seperti contoh scene-nya itu ketika Neo menolak untuk menerima kenyataan yang diberikan kepadanya oleh agen-agen, dan ia memilih untuk mencari kebenarannya sendiri. Setelah itu ada pencarian kebenaran mutlak, yaitu rasionalisme seringkali mencari kebenaran mutlak dan pengetahuan yang universal. Dalam The Matrix, Neo dan karakter lainnya mencari pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan keberadaan mereka sendiri, mencoba untuk memahami dunia di luar ilusi yang diciptakan oleh The Matrix. Seperti contoh scene-nya itu Neo bertemu dengan Oracle dan mencari pemahaman yang lebih tentang dirinya sendiri dan peranannya dalam perang melawan mesin. Dan yang poin terakhir itu ada pembebasan melalui pengetahuan. Rasionalisme seringkali menganggap pengetahuan sebagai sarana untuk pembebasan, dan tema ini terlihat dalam perjalanan karakter utama dari ketidaktahuan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas. Dengan memahami kebenaran sendiri, para karakter dapat membebaskan diri mereka dari kendali dan manipulasi yang dilakukan oleh mesin. Seperti contoh scene-nya yaitu ketika Neo memilih untuk menghadapi kenyataan pahit tentang Matrix dan mengambil tanggung jawab untuk memimpin perlawanan melawan mesin, meskipun itu berarti meninggalkan zona nyaman dan kebingungan awalnya. Nah, itu dia tadi poin-poin rasionalisme dari film The Matrix. Selanjutnya kita akan masuk ke poin-poin pemikiran empirisme di film The Matrix. Ada yang bisa jelasin nggak? Aku bisa jelasin bagian poin-poin pemikiran empirisismenya. Jadi poin-poin yang ada di film itu, yang pertama protagonisnya membangun pengetahuan melalui pengalaman. Neo awalnya hidup dalam dunia yang dibuat oleh mesin yang disebut Matrix. Dia tidak sadar akan kenyataan sejati dan menganggap bahwa dunia di sekitarnya itu sebagai kenyataan. Namun ketika dia mulai dipertemukan dengan kebenaran tentang Matrix melalui pengalaman langsung, dia mulai membangun pengetahuannya sendiri tentang realitas yang sebenarnya. Poin selanjutnya yaitu pengalaman melampaui penjelasan konvensional. Ketika Morpheus memperkenalkan Neo pada konsep Matrix, dia tidak hanya memberikan penjelasan verbal, tetapi juga memberinya pengalaman langsung dengan memasukkannya ke dalam dunia simulasi. Ini menekankan bahwa pengalaman langsung dan observasi adalah cara terbaik untuk memahami realitas. Selanjutnya yaitu kritik terhadap ilusi dan penerimaan akan kebenaran. Salah satu aspek utama dari pemikiran empirisisme adalah kritik terhadap kepercayaan buta pada otoritas dan pengalaman yang sekunder. Dalam film ini, Neo dan karakter lainnya secara aktif mempertanyakan realitas yang mereka hadapi dan mencari kebenaran di luar penjelasan konvensional yang mereka terima. Poin selanjutnya yaitu pencarian untuk memahami realitas yang sejati. Neo dan rekan-rekannya mencari untuk memahami realitas sejati di luar ilusi Matrix. Mereka tidak puas dengan apa yang diberikan kepada mereka secara langsung dan bertekad untuk mencari pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang kebenaran. Nah, itu dia tadi poin-poin empirisme dari film The Matrix. Selanjutnya kita masuk ke pendapat menurut kelompok terhadap film The Matrix ini. Mungkin ada yang bisa memaparkannya. Ya, jadi menurut kelompok kami terhadap film The Matrix, film ini terdapat filsafat dan teori yang menarik. Salah satu scene di mana Neo atau Thomas Anderson, sang karakter utama, terlihat memegang buku berjudul Simulacra and Simulation, yang merupakan buku dari filsuf dan seorang teori kultur bernama Jean Baudrillard. Dalam film ini, nama dari karakter Morbius terinspirasi dari nama dewa mimpi Yunani bernama Morbius. Hal ini sejalan dengan terinspirasi dari nama dewa mimpi Yunani
Hal ini sejalan dengan topik yang dibawakan oleh film The Matrix mengenai dunia simulasi yang mempunyai konsep sama dengan dunia mimpi. Nama karakter Trinity terinspirasi dari teologi Kristen yaitu Trinitas, di mana Morbius ibaratkan sebagai Bapak, Neo sebagai putra, dan Trinity yang ketiga atau sebagai Roh Kudus. Film ini juga banyak memberikan pandangan kehidupan kita yang sesungguhnya, seperti yang pertama diucapkan oleh salah satu ilmuwan dari miliarder terkenal Elon Musk, bahwa ada kemungkinan kita sedang hidup di dunia simulasi. Dunia simulasi dalam film ini berbeda dengan dunia mimpi, di mana pada saat bermimpi, otak kita lah yang mengatur semuanya dengan data yang ada di ingatan kita. Sementara itu, dunia simulasi yang dijabarkan merupakan dunia buatan yang diciptakan oleh pihak ketiga, yaitu komputer canggih, untuk memberikan data ke otak kita yang membuat kita seolah-olah sedang mengalami kejadian yang ada pada data yang diberikan oleh komputer tersebut. Nah, itu dia tadi pendapat dari kelompok mengenai film The Matrix ini. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan oleh kami yaitu film The Matrix ini memiliki tokoh utama yang mengalami perjalanan tentang dunia ilusi tersebut sehingga terdapat kebingungan dalam mencari kebenaran tentang realitas yang dijalaninya. Nah, lalu kita bisa mengaitkannya dengan pemikiran rasionalisme seperti mempertanyakan kebenaran tentang dunia dan pemikiran empirisme mempertanyakan realitas yang sedang dilalui dan mencari memahami kebenaran yang di luar dari penjelasan yang bisa mereka dapatkan. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai film The Matrix ini. Saya Tommy Yogia. Saya Wulansari Cahya Putri. Saya Wahyuda Abdia Putra. Saya Fania Yasmin Safa. Dan Fari Karida. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan kami mengenai film The Matrix ini. Mungkin sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih.